Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'ban wa qaba'ila liya'arafu bil ahsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aruf ilallah tirraha wa ya'rifka bisidah. Al-hadits. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita bertafakur. Marilah kita bermuraqabah dan bermuhasabah. Kita sekarang di mana dan kita besok akan kemana dan seterusnya. Dan mari kita ingatkan di dalam hati sanubari kita bahwa di dunia ini kita adalah hanya sementara. Hanya lewat saja. Karena tempat kita yang sebenarnya adalah surga atau akhirat. Jadi hal ini kalau kita tidak menghitung-hitung dari sekarang, tidak kita pikirkan hal ini, tentu kita akan menyesal untuk selamanya. Sedangkan penyesalan yang tiada guna, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal atau sebelum kita di zaman penyesalan, ayo jangan sampai kita menyesal. Ayo kita ikuti tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Tiada lain. Oleh karena itu, apapun yang mendukung, yang mendorong terhadap kita untuk kita bisa beribadah, maka itulah hukumnya pun menjadi wajib. Dan apapun yang membuat penghalang kepada kita untuk terhalangnya kita ibadah, maka itu pun hukumnya haram. Contoh. Pertama, firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin, adalah tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tidaklah kemuliaan kita dibedakan, dinilai, diukur daripada dunia dan pangkat, jabatan dan kedudukan, rupa dan kekuatan. Tidak. Tapi diukur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang termulia
makhluk yang termulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Bukan jabatannya tinggi, bukan hartanya banyak melimpah, bukan. Tapi keimanan, ketakwaan kepada Allah itulah yang melabeli kita mulia. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Misalkan kita kalau lagi banyak uang nih, kalau lagi senang, oh ibadah itu semangat. Semangat. Wajib kita usaha. Kalau kita tidak usaha, maka berdosalah kita. Harus kita usaha. Tapi kalau misalkan kita uang banyak, makanan banyak, pikiran tenang kan? Misalkan, terus ibadah nggak mau, malas. Ya malas saja ibadah itu. Ya pengennya apa? Pengennya jalan-jalan, poya-poya, hiburan, main-main. Lupa terhadap ibadah. Maka orang yang seperti itu haram untuk berkarya, untuk berusaha. Jadi tolak ukur itu adalah ibadah. Apapun yang mendorong, yang membuat kita semangat untuk ibadah, maka diwajibkan mengerjakan hal itu. Dan apapun yang mendorong, yang membuat, yang menjadi penghalang kita untuk malas ibadah, tidak mau ibadah, maka haram kita itu lakukan. Ya kan kita berusaha itu kan harus kan. Harus berusaha. Tapi kalau memang usaha kita itu menimbulkan kita tidak mau ibadah, haram. Seperti itu. Jadi intinya apapun yang mendorong, yang membuat kita untuk semangat untuk mau beribadah, kerjakan, hukumnya wajib. Tapi kalau misalkan menghalangi, merintangi, tinggalkan. Karena itu haram hukumnya. Di sini Al-Fakir sedikit mau berbicara tentang tasawuf. Alangkah pentingnya kita belajar tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf ini adalah merupakan suatu akhlakul karimah atau suatu solusi cara, atau misalkan dikatakan juga suatu untuk kita bisa lebih hati-hati di dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena itu wajib hukumnya. Jadi belajar ilmu tasawuf itu wajib. Karena tasawuf itu termasuk ilmu fardu ain. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf, maka itu wajib kita untuk mempelajarinya. Wajib kalau kita meninggalkan dosa hukumnya. Jadi kita harus tahu ajaran apakah di dalam tasawuf itu. Ya tentu ya dari masalah akhlak budi pekerti. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap saudara-saudara. Ya pokoknya akhlak terhadap semua. Tentang mengatur tata cara ibadah yang waro, yang afik, yang hati-hati. Jadi kalau kita tidak belajar tasawuf, ya tentu kita satu ya kita dosa karena itu memang fardhu ain, dan keduanya akhlak kita kurang baik. Jadi kita tidak tahu akhlak terhadap teman seperti apa, akhlak terhadap guru seperti apa, akhlak terhadap anak-anak seperti apa, tidak tahu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, insya Allah kita tahu akhlak kewajiban kita untuk semua alam. Insya Allah. Oleh karena itu, pertama kita belajar tauhid. Itu dasar. Sebagai pendasi. Pendasi itu adalah penting. Ya, kalau kita misalkan bikin rumah atau bikin gedung, bikin apalah. Kalau kita tidak pakai pendasi, ya tidak akan kuat. Begitu pula kita di dalam beragama tanpa tauhid.
tidak akan benar. Nanti kita tidak akan mengetahui Allah. Jadi di dalam tauhid itu kita diperkenalkan, dikenalkan dengan Allah. Siapa Allah itu, di mana Allah itu, apa Allah itu, bagaimana Allah itu. Jadi makanya ada di dalam kitab Ahlus Sunnah ya, Al-Asy'ariyah. Jadi ada yang namanya sifat 20. Sifat 20 yang wajib di Allah, mustahilnya 20. Kurangnya 1, jadi 41. Terus dirusul. Terus dengan jaidnya, wenangnya, dirusul. Jumlahnya 50 aqaid itu. Kalau kita ingin benar di dalam beragama Islam, itu harus belajar, harus mengetahui. Jadi kita tahu terhadap Allah itu apa kalau kita mempelajari yang 50 aqaid. Terus fikih, kalau fikih ya tentang cara kita peraturan ibadah, tentang cara sholat, tentang cara haji, dan berbagai macam lah, tentang zakat, tentang wudhu dan ini dan itu di fikih. Ya tentu terus kita belajar tasawuf itu untuk memperbaiki tentang hal kita ibadah. Karena kalau ibadah ini ada yang memang sah, amalannya sah. Misalkan sholatnya sah karena dia ya misalkan dari mulai wudhunya baik, bacaannya baik, terus praktek sholatnya baik. Tapi ada kalanya nggak ada pahalanya. Ya itulah kita harus belajar tasawuf, karena di dalam tasawuf nanti diterangkan tentang misalkan riya, tentang ujub, tentang sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Itulah yang menghancurkan pahala-pahala amal kita. Jadi ada kalanya seperti ini, seperti buah pisang yang kena penyakit ya, yang kena penyakit. Jadi pisang itu ada yang kena penyakit. Luarnya bagus luarnya. Kalau pisang Ambon itu luarnya bagus, kuning, panjang, besar. Tapi kena penyakit, kena kimia misalkan. Itu Al-Fakir pengalaman waktu dulu Al-Fakir bersilaturahmi ke saudara Al-Fakir di Sumatera. Terus Al-Fakir lihat pisang besar-besar, panjang gitu kan. Terus kata Al-Fakir, oh itu pisangnya besar, panjang, udah kuning lagi. Terus kata saudara Al-Fakir, oh itu mah katanya itu kena kimia. Kimia itu apa? Ya judulnya mah penyakit tas dan bagi pisang mah gitu. Oh iya. Coba itu nggak ada isinya. Wah, Al-Fakir kan penasaran. Coba tebang. Pas ditebang, ya pas dipotong, ceret. Ya benar, isinya itu air aja. Air aja. Luarnya bagus, pohonnya bagus, buahnya bagus, warnanya bagus, besar, panjangnya bagus, tapi dalamnya nol, nggak ada apa-apanya. Ya amal ibadah pun seperti itu. Bisa ada seperti itu kalau kita tidak belajar tasawuf. Jadi misalkan, wah sholatnya bagus, ini itunya bagus. Tapi kan ternyata misalkan dia sholatnya ingin dipuji, sholatnya ingin terlihat orang, dan sholatnya misalkan ingin bahwa dia itu wah gitu kan, memperlihatkan diri dia supaya dihormati orang, itu sholatnya bagus karena dia memang alim gitu tentang sholat, bisa tentang ini dan itu. Tapi dengan dia tidak belajar tasawuf gitu, ke dia akhirnya ya dia ada rasa ingin dipuji orang, ya ingin dilihat orang, ingin terus dia merasa wah gitu saya hebat gitu kan. Ya akhirnya seperti pisang yang kena penyakit, yang kena kimia. Luarnya bagus, tapi dalamnya nol. Ibadahnya bagus,
Ya, maksudnya bagus itu ya sesuai dengan peraturan fikih lah. Tapi karena dia tidak menjaga batin, ya akhirnya tidak ada pahalanya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk belajar tasawuf. Jadi, pertama kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, dan lebih baik lagi kita belajar thariqah dan berthariqah. Kenapa? Karena kalau kita melihat semua para alim al-alama, al-fahim, al-fuhama, para guru-guru kita yang mulia, para masyayikh, hampir semua berthariqah. Hampir semua berthariqah. Syekh Nawawi Tanara Banten yang begitu banyak mengarang Alkitab atau menyusun kitab yang diaji di seluruh dunia, beliau pun berthariqah. Dan yang lain-lain. Jadi hampir semua para ulama salaf solih, para penyusun kitab, hampir semua berthariqah. Jadi thariqah itu adalah sahih. Thariqah itu adalah bagus. Tasawuf itu pun bagus. Karena kalau kita berthariqah tidak bertasawuf ya kurang pas juga. Jadi kita harus bersyariat, ya kita harus mengerti tauhid, mengerti fikih, mengerti tasawuf. Ya kita berthariqah itulah baru bagus, baru sangat bagus, insya Allah. Jadi intinya kita jangan saling menghujat, kita jangan saling menjelekan. Jadi yang namanya ilmu tasawuf, yang namanya ilmu thariqah itu adalah tetap itu adalah ajaran Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Fakir berbicara hanya garis besarnya saja. Kalau kita ingin lebih mengerti, ingin lebih paham, silahkan belajar kepada ahlinya, kepada mursid lah, atau kepada ulama-ulama yang mumpuni. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.